Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 28 Desember 2021, Oktav Natal, Pesta Kanak-kanak Suci. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius, bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Joyce PRR dari komunitas PRR Tanah Boleng, Adonara, NTT, dengan tema Menjadi Martir. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius, bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak-anak di Betlehem. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir,
dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi martir. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, di antara sekian banyak manusia yang menyambut kehadiran Yesus dengan sukacita, ternyata ada orang yang merasa bahwa keberadaan Yesus menjadi ancaman baginya. Dia adalah Herodes. Herodes tidak merasa nyaman ketika mendengar bahwa Yesus adalah Raja semesta. Sebab jika bayi kecil itu adalah raja, maka besar kemungkinan posisinya sebagai penguasa wilayah akan tergeser. Ketaknyamanan dan ketakutan akan kehilangan jabatan inilah yang kemudian merasuki hatinya untuk diam-diam menyingkirkan bayi Yesus yang baru lahir. Beruntungnya Allah Maha Tahu, mengenal dan menyelami isi hati setiap manusia. Maka ketika didapatinya niat jahat dari dalam hati Herodes, Allah memerintahkan malaikatnya untuk mendatangi Yusuf melalui mimpi agar Yusuf menyingkir ke Mesir sehingga bayi dan ibunya selamat. Penyingkiran Yesus dan orang tuanya ke Mesir nyatanya membawa petaka bagi bayi-bayi lainnya yang seumuran dengan dia. Bayi-bayi tersebut dibunuh dalam ketakberdayaan dan ketidaktahuan, bahkan sebelum mereka menyadari dan menikmati anugerah kehidupan dari Allah. Sungguh malang nasib bayi-bayi kecil itu. Namun siapa sangka, ternyata darah tak bersalah sampai kepada Allah, dan Allah berkenan kepada pengorbanan mereka demi Kristus Yesus. Lalu apakah kita akan menyalahkan Yesus dan kedua orang tuanya karena mereka menyingkir ke Mesir, atau menyalahkan Allah karena telah membiarkan pembunuhan tragis itu terjadi? Mungkin kita juga menyela, bukankah lebih baik satu orang mati daripada banyak jiwa bayi tak berdosa yang menjadi korban? Sahabat-sahabatku yang terkasih, kehadiran Yesus sebagai penyelamat dunia mendatangkan banyak misteri yang tak terselami. Ia lahir dalam kesederhanaan dan kemiskinan. Hari-hari pertumbuhan awalnya pun diwarnai dengan peristiwa-peristiwa tragis, yaitu teman-teman seumurannya harus mati dibunuh. Andai kata Allah membiarkan Yesus dibunuh saat itu, kemungkinan karya keselamatan tidak dapat berjalan.
Orang sakit tidak mengalami kesembuhan, orang mati tidak mengalami kebangkitan, dan orang tak dapat menyaksikan mujizat-mujizat ajaib Allah melalui Yesus Kristus. Allah Putra harus diselamatkan agar misi keselamatan dapat berjalan. Dan kabar baik diwartakan. Banyak orang mengalami pembebasan, dan dengan demikian mereka percaya dan berbalik kepada Allah, dan mereka pun diselamatkan. Allah Putra harus menyelesaikan misi keselamatan sampai tuntas. Tentang bayi-bayi yang dibunuh, diganjari Allah dengan mahkota keabadian. Mereka menjadi martir-martir kecil yang rela mengorbankan hidup mereka demi kelangsungan karya misi Allah. Sementara itu, pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem dan sekitarnya adalah murni perilaku Herodes yang sungguh di luar peri kemanusiaan. Ketergantungan dan ambisinya akan kebahagiaan semu dari kekuasaan dan jabatan telah menjerumuskannya pada perbuatan amoral, perbuatan pembunuhan. Herodes menjadi gelap mata karena ia membiarkan dirinya dikuasai, dibelenggu oleh emosi-emosi negatif, amarah, kebencian, egoisme, dan keserakahannya. Para sahabatku yang terkasih, melalui Injil hari ini kita diajak untuk menjadi martir-martir cilik di zaman ini. Kemartiran tidak harus terjadi dengan membiarkan diri dibunuh secara fisik, dengan mengatasnamakan pengorbanan. Kemartiran berarti membiarkan diri kita dibunuh dan menjadi korban dalam hal-hal kecil dan sederhana. Mengorbankan waktu, mengorbankan kesenangan kita untuk kepentingan orang lain, mengorbankan tenaga dan diri kita untuk kebaikan bersama, mengorbankan kenyamanan dan perasaan kita untuk kebahagiaan orang lain. Kemartiran juga ditunjukkan dengan berjuang untuk membebaskan diri dari kuasa dan belenggu, dari emosi-emosi negatif yang dapat mendatangkan kerugian dan kemalangan bagi diri sendiri dan orang lain. Seringkali manusia berbudi dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh nafsu-nafsu negatif, seperti rasa kesal, tidak puas, kecewa, takut, atau terancam akan sesuatu di luar dirinya. Dorongan emosi negatif inilah yang menjerumuskannya ke dalam perbuatan amoral yang merugikan. Semoga dengan pesta kanak-kanak suci hari ini kita disadarkan akan pentingnya makna di balik kemartiran. Mari kita berjuang untuk mengorbankan diri demi kepentingan orang lain, dan semoga kita menjadi martir-martir kecil di zaman ini. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita bagi para pemimpin bangsa, wilayah ataupun daerah dimanapun berada. Semoga mereka dianugerahi ketulusan dan kebijaksanaan, serta sikap rela berkorban dalam melayani untuk kesejahteraan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak, semoga proses tumbuh kembang mereka disertai dengan hal-hal yang baik dari lingkungannya, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang berguna dan memiliki sikap solidar yang tinggi terhadap sesamanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang mengalami kesedihan akibat kehilangan anak-anak mereka, dan kita berdoa
juga untuk anak-anak yang kehadirannya tidak diharapkan oleh orang tua dan mereka yang menjadi korban aborsi. Semoga mereka semua mendapatkan sukacita kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang sedang sakit dan menderita, kita mohon semoga Tuhan datang menjamah, menyembuhkan mereka dan menghibur mereka, agar mereka boleh terlepas dari penderitaan hidup yang sedang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.